Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas perhitungan di dalam perhitungan densitas dan bobot jenis, masih di dalam mata kuliah perhitungan farmasi dengan saya, Lia Marliani. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Oke. Densitas atau massa jenis. Massa jenis ini adalah didefinisikan sebagai massa suatu bahan per unit volume. Jadi bila suatu bahan homogen bermassa M dan dia memiliki volume V, maka densitasnya adalah massa per volume atau M per V dengan satuan gram per mililiter. Oke, jadi bisa dihitung densitas itu adalah sama dengan massa atau gram per volume dalam mililiter. Ya. Oke. Untuk bobot jenis. Bedanya densitas dengan bobot jenis. Kalau bobot jenis ini adalah rasio bobot suatu zat terhadap bobot zat standar. Jadi kita membandingkan antara bobot suatu zat dalam volume yang sama dengan bobot zat standar juga dalam volume yang sama. Semua pengukuran dilakukan pada suhu yang sama. Dan ini dinyatakan dalam bentuk desimal. Jadi karena satuan gram bagi gram, maka di sini tanpa satuan, hanya desimal ya. Nah, bobot jenis ini akan menggambarkan hubungan antara bobot suatu zat terhadap bobot zat baku. Biasanya kita mengukurnya menggunakan alat yang dinamakan sebagai pignometer. Ini alat pignometer. Bagi yang belum pernah praktik menggunakan pignometer, nanti di beberapa perkuliahan ataupun praktikum Anda akan menggunakan ini untuk pengukuran bobot jenis. Nah, apa yang digunakan sebagai standar? Yang digunakan sebagai standar adalah air. Yang kita ketahui bahwa massa jenis air adalah 1 gram per mililiter pada suhu 25 derajat Celcius. Jadi ini yang nanti kita gunakan sebagai standar. Oke, untuk pengukurannya, bobot jenis suatu bahan itu kan didefinisikan sebagai bobot bahan dibagi bobot standar. Bobot standar digunakan dengan bobot air, maka di sini dibagi dengan bobot air dalam volume yang sama dengan pengukuran pada suhu yang sama. Jadi kalau kita menggunakan pignometer, bobot bahan ini bisa kita peroleh dari bobot pignometer yang terisi oleh bahan dikurangi bobot pignometer yang masih kosong. Sedangkan untuk bobot air itu adalah bobot pignometer yang terisi air dikurangi bobot pignometer kosong. Dengan catatan, pignometer yang kita gunakan itu adalah pignometer yang sama karena sudah tertera volumenya itu adalah sama dengan yang digunakan oleh bahan. Jadi baik itu yang diisi oleh bahan ataupun yang diisi oleh air, itu kita menggunakan pignometer yang sama. Jadi nanti kita isi air, kemudian ditimbang, kemudian kita keluarkan dan kita keringkan, lalu kita isi kembali dengan bahan dan ditimbang lagi, juga ditimbang, dan itu sehingga kita mendapatkan angka-angka ini. Oke. Maksud dari ini adalah bahwa kalau misalkan massa 1 ml air adalah 1 gram, maka densitas dari air adalah 1 gram per mililiter. Karena tadi bahwa densitas itu adalah massa suatu zat yang menempati volume tertentu. Ya, jadi kalau misalnya massa 1 ml adalah 1 gram, maka densitasnya itu adalah 1 gram per mililiter. Atau misalkan 1 ml raksa massanya adalah 13,6 gram, maka densitasnya adalah 13,6 gram per mililiter. Atau misalkan massa 5 ml asam sulfat adalah 9 gram, maka densitasnya adalah 9 per 5 gram per mililiter atau 1,8 gram per mililiter untuk densitas atau massa jenis dari asam sulfat tersebut. Lain hanya dengan bobot jenis. Kalau bobot jenis misalkan gini, jika suatu mililiter minyak atsiri memiliki bobot 3 gram, maka bobot jenisnya itu kita bandingkan terhadap bobot standar. Oke, untuk menghitung bobot standar tersebut, kita hitung dulu dari massa jenis air. Ya, seperti yang kita ketahui, massa jenis air adalah 1 gram per mililiter. Nah, karena bobot jenis itu kita hitung di dalam volume yang sama, maka kita hitungkan untuk volume 2 mili. Untuk volume 2 mili air ini berapa sih bobot dari si air tersebut? Kita hitung bahwa bobot 2 ml air adalah, karena
massa jenis itu adalah massa per volume, maka massa sama dengan massa jenis dikalikan dengan volume. Jadi bobot 2 ml air ada 2 ml dikali 1 gram per mililiter atau 2 gram. Ya, jadi kita bisa menghitungkan bobot jenis dari minyak asiri tersebut adalah kan bobot bahan dibagi dengan bobot standar atau bobot air pada volume yang sama. Jadi karena bobot bahannya adalah 3 gram, maka bobot airnya 2 gram, maka bobot jenis dari minyak asiri tersebut adalah 3/2 atau 1,5. Oke. Selain misalkan kalau sudah kita ketahui datanya adalah dari hasil pengukuran menggunakan piknometer. Ini contoh soalnya nih ya, dari contoh soal ini kita bisa lihat bahwa bobot kosong piknometernya adalah 120 gram ya, bobot piknometer kosongnya 120 gram. Baik itu nanti ini karena piknometer yang sama yang digunakan untuk air ataupun bahan, maka bobot piknometer yang di atas dan yang di bawah ini 120 gram. Kemudian ketika diisi dengan minyak asiri ya, diisi dengan minyak asiri, bobot piknometernya itu adalah 133 gram ya. Jadi bobot minyak asiri ini adalah 133 dikurangi 120. Untuk yang air, bobot air kita lihat dari data ini. Ketika diisi air, bobot piknometernya adalah 146 gram. Maka bobotnya adalah 146 dikurangi 120. Jadi air itu 26 gram. Sedangkan minyak asiri 13 gram. Jadi dari sini kita bisa hitung bobot jenis dari minyak asiri tersebut adalah bobot bahan dibagi dengan bobot air 13 dibagi 26 gram adalah 0,5. Jenis ini bisa kita aplikasikan pada beberapa hal. Misalkan jika kita ingin menghitung bobot suatu bahan ataupun volume suatu bahan. Nah, kalau bobot jenisnya diketahui, kita bisa menghitung berapa volume bahan tersebut atau bobot bahan tersebut dengan konversi menghitung terhadap massa standarnya dalam massa jenis air adalah 1 gram per mililiter. Jadi nanti kita hitungkan dulu bobot airnya atau volume yang ditempati oleh air tersebut dengan menggunakan massa jenis air tersebut. Oke. Jadi untuk menghitung bahan kita bisa hitung dari volume bahan dikalikan dengan bobot jenis. Ya, ini nanti hasil turunan dari tadi dari yang kita hitungkan dulu massa jenis airnya 1 gram per mililiter gitu ya. Sehingga kita bisa hitung untuk bahan, kita hitung dari bobot bahan dikali bobot jenis. Untuk volume bahan bisa kita hitungkan dari bobot bahan dibagi dengan bobot jenis. Ini dengan asumsi massa jenis airnya kita lakukan pengukuran kita lakukan pada kondisi normal, di mana massa jenis air itu adalah 1 gram per mililiter. Jadi pada tekanan 1 atm pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, untuk menghitung soalnya ya, misalkan gini, jika diketahui bobot silika gel adalah 0,5. Nah, jadi di sini bobot silikanya yang diketahui dan yang ditanyakan di sini adalah bobot silika yang dibutuhkan untuk memenuhi kolom dengan volume 10 ya, untuk memenuhi kolom dengan volume 10 mili. Berarti di sini kita harus hitungkan dulu ya, di sini harus kita hitungkan dulu ya, berapa sih gitu ya, berapa sih bobot si silikanya dari data ini, bobot jenis dan dari data volume. Oke. Yang pertama, ini kita menggunakan cara yang memang kita hitungkan terlebih dahulu dari massa jenis air. Ya, dari massa jenis air kita hitung dulu bobot airnya dulu, massa airnya dulu. Jadi kita hitung untuk bobot air pada volume 10 mili. Ini kan sama dengan volume dikalikan dengan massa jenis airnya, itu 10 dikali 1 itu 10 gram. Jadi pada volume 10 ml air, bobot air itu adalah 10 gram. Untuk menghitung bobot jenisnya adalah bobot silika gel per bobot air. Kita ketahui bahwa bobot jenis silikanya sudah diketahui, bobot airnya sudah diketahui, maka kita bisa menghitungkan bobot silika gel. Kalian silang ini nanti pindah ruas jadi dikalikan ya. Jadi bobot silika gel sama dengan bobot air dikalikan dengan bobot jenis silika gel atau 10 kali 0,5 atau 5 gram. Nah,
ini kalau kita hitungkan dulu bobot air pada volume 10 ml. Atau cara yang aplikasi yang tadi yang kedua, kita hitung langsung dengan rumus bahwa bobot itu sama dengan volume dikali bobot jenis, ya. Rumus yang ini, rumus yang sebelumnya, ya. Jadi di sini bisa kita hitungkan bahwa volume yang ditempati adalah 10 ml, bobot jenisnya adalah 0,5, maka 0,5 dikalikan 10 sama dengan 5 gram. Ya. Jadi sebenarnya rumus yang ini adalah hasil dari konversi dari perhitungan massa air terlebih dahulu. Oke. Kasus yang kedua, contoh soal yang kedua, ini untuk menghitung volume bahan. Jadi kalau diketahui bobot jenis minyak adalah 0,8, jadi kita di sini punya data bobot jenisnya, dan yang berikutnya adalah masanya kita ketahui, maka kita bisa menghitungkan volume yang ditempati oleh 4 gram minyak tersebut dengan asumsi kalau seperti ini bahwa massa jenis air adalah 1 gram per mililiter. Jadi ini pengukuran dilaksanakan pada kondisi normal, pada tekanan 1 atm dan pada suhu 25 derajat Celcius, sehingga kita bisa langsung menggunakan rumus turunan tadi bahwa volume sama dengan massa dibagi dengan bobot jenis, ya. Massanya adalah 4, bobot jenisnya adalah 0,8. Jadi 4 bagi 0,8 sama dengan 5 mili. Jadi volume yang disiapkan kalau kita membutuhkan 4 gram minyak, maka volumenya adalah 5 mili. Oke, itu merupakan salah satu contoh perhitungan densitas ataupun perhitungan bobot jenis, ya. Sangat mudah, hanya tinggal mengaplikasikan dari rumus massa jenis dan rumus bobot jenisnya. Oke, selanjutnya memahami lebih jauh, silakan Anda kerjakan latihan soal dan kemudian jangan lupa untuk menuliskan hasilnya di diskusi, ya, di dalam forum diskusi di study untuk kita bahas bersama. Oke, silakan Anda mengerjakan memecahkan masalah di dalam perhitungan yang digunakan di dalam pengukuran bobot jenis dan densitas. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di forum diskusi.